Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa. Selamat datang di podcast PPA ID 0281 Upus I Amang Kawangkoan. Bersama saya sebagai host Mareska Pinasang. Dan telah hadir Camat Kawangkoan sebagai narasumber Ibu Aidmi Moniung SH. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Bu telah menyediakan waktu bagi kami saat ini untuk berbagi bersama dengan orang tua, anak-anak PPAI 0281 dan juga berbagi dengan masyarakat Kawangkoan. Sebelum kita lebih lanjut, bisakah Ibu memperkenalkan diri lebih dalam lagi? Boleh Bu? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya Aidmi Johanna Moniung, sarjana hukum selaku Camat Kawangkoan yang dipercayakan dengan surat keputusan Bupati Minahasa semenjak tanggal 21 Agustus 2019 menjabat sebagai Camat Kawangkoan sampai saat ini. Ya, memang bersyukur karena sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Dan bersyukur juga di kehidupan keluarga kami, keluarga Kaligis Moniung. Saya selaku seorang ibu, selaku seorang istri, dapat juga melaksanakan tanggung jawab bersama. Dan kami di kehidupan keluarga diberkati Tuhan dengan 3 orang putra. Nah, sampai sekarang ini semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga memang dalam kapasitas sebagai pelayan, sekarang ini juga masih sebagai guru sekolah minggu. Ya, sekali lagi guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Saitun Sumalangka Tondano. Nah, itu kira-kira perkenalan singkat saya. Berarti Ibu telah banyak pengalaman dengan anak-anak. Kalau sebagai guru sekolah minggu, bisakah Ibu sharing satu pengalaman yang tidak terlupakan selama Ibu menjadi guru sekolah minggu? Ya, saya menjadi guru sekolah minggu waktu itu masih sebagai mahasiswa di usia 18 tahun. Sampai sekarang sekalipun memang tidak full time saya melaksanakan tugas pelayanan ini, tetapi sepanjang saya punya waktu dan kesempatan, saya memang selalu rindu untuk ada di tengah anak-anak. Karena memang berbeda pelayanan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Sehingga kesan saya pada waktu pelayanan dengan anak-anak itu yang berkesan dan sangat terkesan di kehidupan saya. Memang kalau melayani anak-anak, kalau ada waktunya mereka misalnya ada sedikit berselisih, tetapi cuma dalam hitungan detik menit saja mereka sudah kembali bersahabat dengan akur, yaitu anak-anak. Sehingga ya pengalaman saya, kesan saya yaitu pada saat-saat pelayanan bersama mereka ketika ada misalnya ya namanya anak-anak, ada pertengkaran kecil, tapi mereka secepatnya berbaur lagi dan mencair lagi dengan kasih dan sukacita. Ya, kalau anak-anak begitu, kasih mereka itu berlimpah-limpah, cepat sekali untuk mengampuni atau baikan. Oke. Dan dari pengalaman Ibu di pelayanan anak juga sebagai pemerintah, menurut Ibu sendiri apa itu perlindungan anak? Ya, perlindungan anak adalah memang suatu sistem yang dapat memberikan jaminan kehidupan bagi anak-anak ini dalam kondisi yang aman, nyaman, dalam keadaan apapun. Itu perlindungan terhadap anak-anak. Oke, dan sebagai pemerintah, bisa Kak Ibu berbagi kepada kami apa saja program pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak? Ya, yang memang tren dalam program pemerintah untuk perlindungan anak, yang istilahnya 3Ns, yaitu 3 yang perlu diakhiri dalam kegiatan untuk melindungi anak-anak kita, yaitu pertama, akhiri kekerasan pada anak-anak. Yang kedua, akhiri perdagangan anak-anak. Yang ketiga, akhiri ketidakadilan bagi anak-anak kita.
Itu Ya, program pemerintah pemerintah. untuk perlindungan bagi anak-anak kita. Oke, dan Ya. kalau seperti saat ini kita ada di masa pandemi, menurut Ibu apa saja program-program yang telah dilakukan pemerintah yang juga berkaitan dengan perlindungan anak sendiri? Ya, di masa pandemi COVID-19 ini banyak kebijakan pemerintah yang berpihak untuk perlindungan pada anak-anak. Misalnya di bidang pendidikan. Di pendidikan, mekanisme kebijakan pemerintah bahwa sistem pembelajaran sekarang ini dilaksanakan dengan daring dan luring supaya memperpendek ataupun meminimalisir terjadi penjangkitan penyebaran virus bagi anak-anak kita. Sehingga memang mekanisme inilah yang ditempuh dan sangat diharapkan ini sekalipun sistemnya diubah, tetapi dunia pendidikan anak-anak tetap harus lebih maju lagi. Jadi bukan dibatasi dengan tempat belajarnya sekarang ini sudah di sekolah, tetapi di rumah saja dengan sarana-sarana yang ada sekarang ini diharapkan bahwa memang metode pembelajaran ini kiranya terus menggenjot mutu kualitas pendidikan bagi anak-anak kita. Karena memang jangan kita berpikir karena di masa pandemi sehingga mungkin kualitas pembelajaran bagi anak-anak itu diturunkan, tidak, tetapi justru memang perlu ada kualitas peningkatannya. Itu untuk di masa pandemi COVID di bidang pendidikan. Termasuk untuk kesehatan. Ya memang kebijakan pemerintah termasuk himbauan supaya tidak membawa anak-anak di tempat-tempat keramaian atau kerumunan. Dilarang membawa anak-anak di pasar, dilarang membawa anak-anak di tempat-tempat yang rawan terjadi penjangkitan dan penyebaran virus. Karena itu memang saya berharap kepada orang tua kita, masa ini bukan berarti masa liburan, tetapi ini masa pembelajaran yang ada perubahan sistemnya. Silakan kita tetap melakukan sistem belajarnya dan justru dipantau oleh orang tua. Dan waktu-waktunya adalah waktu untuk belajar. Memang ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu istirahat. Dan diharapkan memang metode ini dikemas semenarik mungkin bagi anak-anak ya. Karena orang jangan juga berpikir kalau anak-anak orang memang waktunya terlalu banyak hanya untuk belajar tapi tidak ada waktu bermain dan lain-lain. Ya ini perlu ada keseimbangan waktu. Dan sekali lagi perlu ada metode-metode yang boleh diatur supaya anak-anak ini menarik dalam sistemnya tetapi tidak menurunkan mutu yang dapat diperoleh dari sistem pembelajaran ini. Mungkin itu untuk di masa pandemi dan masih banyak lagi, tetapi antara lain hal-hal seperti itu. Ya. Karena orang tua di masa pandemi ini Bu terlihat cukup kewalahan mendampingi anak dalam pendidikan mereka, baik luring maupun dari itu. Orang tua kalau ada tugas-tugas banyak sekali mungkin, jadi itu tergantung juga dari guru untuk membuat materi lebih menarik atau lebih ringkas agar anak-anak walaupun ringkas mereka lebih mengerti lagi untuk materi yang diberikan. Oke. Bu, negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari orang tua atau wali atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Menurut Ibu sendiri, apakah pemerintah bisa mengarahkan keluarga atau orang tua yang tidak memperhatikan anaknya? Ya, kami memang selaku pemerintah, ya kita memang mengacu seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 itu jaminan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan memang kami sangat mengharapkan kekuatan pertama ada di keluarga. Jadi memang semestinya di saat-saat kondisi seperti itu perlu terus untuk memberikan edukasi pendidikan bahwa untuk anak-anak kita ini, selaku orang tua dan semua stakeholder yang terkait, baik pemerintah, berharap juga dari pihak gereja, LSM atau organisasi apapun, mari kita sama-sama
bergandengan tangan dalam hal ini untuk kiranya sama-sama bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Kalau pemerintah juga dalam hal ini, jika ada ditemukan anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin di wilayah, misalnya di Kawangkoan ini, memang perlu saya berharap, mari kita juga, baik keluarga atau saudara, atau yang sementara ini menjadi penanggung jawab bagi anak-anak ini, tidak mengapa kita saling memberi informasi kepada pemerintah. Karena juga ada dinas instansi terkait yang bisa memberikan bantuan atau bantuan bagi anak-anak kita yang terlantar atau fakir miskin. Yaitu untuk program ke depan bahkan yang sudah sementara berjalan. Dan juga ada program keluarga, penerima keluarga harapan. Iya. Itu kan Bu juga melihat kalau ada anak yang bersekolah, misalnya masih balita atau anak-anak yang bersekolah, bantuannya itu berbeda-beda kan Bu? Atau bagaimana kalau penjelasan dari Ibu? Memang berbeda. Jadi program keluarga harapan atau yang dikenal dengan PKH itu dilihat dari kondisi keluarganya. Semenjak kalau ada anak masih dalam kandungan ataupun anak-anak balita, anak-anak usia sekolah, baik usia TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan anak-anak yang belum mendapat pekerjaan tetap, itu ada jaminan bantuan dari pemerintah. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan kepada anak-anak. Sekali lagi, salah satu bentuk perlindungan kepada anak-anak. Termasuk untuk kita di tahun 2020 ini ada penganggaran untuk bantuan perlengkapan peralatan sekolah bagi anak-anak yang dianggarkan lewat dana desa maupun dana kelurahan. Itu ada. Bahkan beasiswa bagi anak-anak juga ada. Jadi bagian bentuk-bentuk perlindungan anak di dunia pendidikan, di kesehatan, dan lain-lain itu memang ada program-programnya. Dan kalau ada keluarga yang layak untuk menerima, mereka bisa mencari informasi kepada pemerintah kan Bu untuk mendaftar atau mendaftarkan anak mereka sebagai penerima beasiswa atau alat sekolah seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, memang perlu peran aktif bersama. Jadi ini di pihak pemerintah, kami pun memang harus secara aktif mendata anak-anak yang ada di wilayah sendiri, contohnya di tiap kelurahan, mendata anak-anak yang perlu mendapat bantuan perlengkapan sekolah. Dan untuk anak-anak yang masuk di program keluarga harapan, itu memang ada verifikasi dan penilaiannya dari pendamping desa dan pihak pemerintah yang akan nantinya masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jadi seperti itu. Jadi akan lebih baik lagi, saya berharap saling proaktif. Jadi jangan sampai tidak ditemukan oleh pihak pemerintah. Tapi kalau peran aktifnya dari kita masyarakat yang sangat dibutuhkan, mari berilah informasi kepada kami pemerintah. Di sini ada anak-anak mungkin usia sekolah tapi sekarang sudah putus sekolah. Di sini mungkin ada anak-anak yang karena misalnya tidak ada lagi yang bertanggung jawab, orang tua tidak ada, sekarang tinggal misalnya bersama keluarga dan lain-lain, atau ada anak-anak yang ada mengalami kekerasan, tindakan kekerasan dan lain-lain. Silakan diberikan informasi kepada kami. Karena juga memang ada instansi teknis terkait yang menangani perlindungan anak. Dinas Perlindungan Anak ada yang memang khusus menangani untuk perlindungan anak-anak. Ya, demikian. Memang ternyata banyak sekali program-program dari pemerintah terkait dengan perlindungan anak. Mungkin kurangnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak mengetahui bahwa perlindungan anak ini adalah hal penting bagi bangsa dan negara. Oke, sekarang dari Ibu, bisakah Ibu memberikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait perlindungan anak? Ya, selaku pemerintah tapi juga memang karena saya ada di bidang pelayanan bersama anak-anak, saya sangat berharap kita semua elemen yang ada bersatu padu untuk sama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak kita.
perlindungan bagi bukan cuma anak-anak dalam keluarga kita, tapi secara umum anak-anak kita semua kita berikan perlindungan dengan cara mari kita sekali lagi saling memberi informasi untuk program-program pemerintah perlindungan anak, kegiatan-kegiatan atau menyangkut program-program yang memang selama ini berjalan ataupun masih akan berjalan lagi. Sekali lagi saya berharap saya memberi pesan bagi kita semua. Anak-anak ini adalah aset terbesar bagi bangsa dan negara kita. Jadi jika kita tidak mempersiapkan anak-anak kita mulai dari sekarang ini atau sedini mungkin, berarti kita juga kurang mempersiapkan kekuatan ketahanan bangsa kita untuk masa yang akan datang. Karena di pundak mereka lah, sekali lagi di pundak mereka lah tergantung juga masa depan bangsa dan negara kita. Dan juga saya mau ingatkan, mari kita saling membantu untuk memberdayakan anak-anak ini. Anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin ini juga sesungguhnya mereka punya banyak bakat-bakat yang ada, yang terpendam atau potensi-potensi yang ada di diri anak-anak kita ini. Tetapi mungkin belum terarahkan, belum terarah sesuai dengan harapan, sehingga memang belum muncul, sekali lagi belum muncul potensi-potensi mereka yang dipendam oleh anak-anak kita. Jadi sekali lagi saya berharap mari kita juga sama-sama berupaya memberikan perlindungan bagi anak-anak kita, memberikan dengan berbagai caranya saja. Kita memberikan sekali lagi terus memberikan edukasi bagi masyarakat kita. Ya mungkin itu. Dan untuk anak-anak sendiri, Ibu sebagai pemerintah, sebagai pelayan anak, bisakah Ibu memberikan pesan-pesan kepada anak-anak secara umum karena mereka harus mengetahui untuk melindungi diri mereka sendiri? Iya. Jadi untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak yang ada di Kawangkoan, ya saya berpesan bagi anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan. Pertama, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga teruslah belajar dan belajar. Kata belajar jangan berhenti di usia manapun, tetapi terus belajar, dan teruslah untuk menggapai cita-cita dan harapan ke depan. Karena yang dapat mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian adalah diri adik-adik sekalian. Mengubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik dan membuat masa depan yang lebih gemilang dan lebih cemerlang, itu mulailah dari diri sendiri anak-anak kita ini. Dituntun dengan orang tua dan semua yang boleh terkait di dalamnya. Demikian. Oke. Terima kasih banyak Ibu telah berbagi untuk kami di podcast kali ini. Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, juga keluarga dari Ibu. Oke, demikian podcast kita di hari ini. Kita terus mengingat bahwa anak-anak itu perlu dikenal, dikasihi, dan dilindungi. Demikian podcast kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.